Suatu sore, panitia kegiatan sosial berkumpul untuk membahas persiapan kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Acara bakti sosial tinggal 1 minggu lagi. Puji Tuhan, persiapan kita hampir selesai. Maria, bagaimana laporan daftar kegiatan? Dana yang tertuju saat ini sebesar 5 juta dan saya sudah catat. Sungguh sudah berarti kita bisa membeli kebutuhan untuk kegiatan nanti. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu banyak orang. Suatu hari, Maria menerima telepon dari keluarganya. Halo? Dan ketika ia menerima telepon, Maria pun kaget mendengar bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Ayah harus dirawat di rumah sakit malam ini? Baik, Bu, saat harus kami mencari uang untuk pengobatan ayah. Maria pun kebingungan harus mencari biaya pengobatan ayahnya dari mana, dan di saat itulah Maria menggunakan sebagian dana acara bakti sosial. Aku harus bagaimana? Uang tabunganku sudah tidak cukup lagi. Suatu hari, panitia berkumpul kembali untuk membahas persiapan acara bakti sosial yang akan dilaksanakan. Teman-teman, kita akan mulai membeli kebutuhan acara besok. Maria, berapa dana sekarang? Kevin, ada sesuatu yang saya harus sampaikan. Dan pada saat itulah Maria memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sebagian dana acara bakti sosial telah dipakai olehnya. Ada apa, Maria? Sebagian dana saya gunakan tanpa izin. Hah? Apa kau maksud, Maria? Kenapa bisa begitu? Dan Maria pun memberitahu mereka bahwa sebagian dana yang ia gunakan untuk pengobatan ayahnya. Ayah saya sakit dan membutuhkan biaya rumah sakit, dan saya mengambil uang itu. Kenapa tidak cerita ke kami? Tapi tetap salah, Maria, uang itu bukan milik pribadi. Kami mengerti keadaan Maria, tapi seharusnya kamu lebih minta bantuan terlebih dahulu pada kami. Di saat itu, Cindy terlihat sangat marah terhadap Maria yang tidak bisa dipercayai lagi. Kalau semua orang dengan hal yang sama, bagaimana kita bisa terpercaya? Saya tahu dan saya benar-benar salah dan menyesal. Teman-teman, tenang dulu. Kita cari solusi bersama. Teman-teman mungkin kita perlu meminta nasihat pembina. Saya setuju. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Dan ternyata di tengah keributan tadi, Kevin telah mengonfirmasikan kepada pembina bahwa ada hal yang perlu disampaikan. Ketika pembina mendengar hal itu, pembina pun segera tiba di lokasi tersebut. Sore.
Kevin bilang ada masalah. Betul Kak, karena kegiatan digunakan tanpa izin. Maria, apakah itu benar? Benar Kak, saya melakukannya karena terdesak biaya rumah sakit ayah saya. Saya turut prihatin dengan keadaan keluargamu, tetapi apakah cara yang kamu pilih sudah benar? Tidak Kak. Dalam etika Kristen, keadaan sulit tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil yang bukan hak kita. Saya sungguh menyesal dan saya siap bertanggung jawab atas semua uang yang saya gunakan. Saya masih kecewa, tetapi saya menghargai kejujuranmu, mengakui kesalahan. Saya juga, yang penting kamu mau memperbaiki. Sebagai teman, kami juga bisa membantu keluargamu dengan cara yang benar. Benar, seharusnya sejak awal kita saling mendukung. Seketika suasana pun menjadi tenang dan Maria mengatakan bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih teman-teman, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Hari ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Kejujuran harus tetap dijaga dalam keadaan apapun. Saat menghadapi masalah, jangan takut untuk meminta bantuan. Karena solusi yang benar selalu lebih baik daripada jalan pintas yang salah. Saya belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab jauh lebih penting daripada menyembunyikan kesalahan. Mari hidup dalam kejujuran, tanggung jawab, dan kasih. Video ini bukan untuk menghakimi, tetapi mengingatkan dunia bisnis butuh lebih banyak orang yang berani berdiri di atas kejujuran, yang tidak lari dari tanggung jawab, dan yang menjalankan usahanya dengan kasih, bukan keserakahan.